Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan validitas pembuktian. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu Asrianti, Hesti Amalia, Anis, Faris, Fadila Amalia, Tri Mulyani, Irmawati, dan Nuryasti. Langsung saja saya persilakan kepada para pemateri untuk membacakan materinya, mulai dari pemateri pertama hingga pemateri terakhir. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai premis. Premis merupakan pernyataan mengenai apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, dasar pemikiran, dan alasan. Premis memiliki artian yang sama dengan asumsi dan premis disebut kalimat yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Sebagai contohnya, semua manusia akan meninggal. Pernyataan semua manusia akan meninggal ini adalah premis yang umum diterima dalam kehidupan manusia, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita tentang kehidupan. Kita tahu bahwa kematian adalah bagian alami dari siklus kehidupan manusia. Oleh karena itu, premis ini dianggap benar. Contoh yang kedua yaitu Ratnasari adalah manusia. Pernyataan Ratnasari adalah manusia ini adalah premis menyatakan identitas Ratnasari sebagai manusia. Jika kita menerima premis pertama bahwa semua manusia akan meninggal, maka premis kedua ini juga dapat dianggap benar. Dengan menggunakan kedua premis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Ratnasari akan meninggal. Kesimpulan ini didasarkan pada premis pertama yang menyatakan bahwa semua manusia akan meninggal, dan premis kedua yang menyatakan bahwa Ratnasari adalah manusia. Oleh karena itu, kesimpulan ini dianggap logis dan masuk akal. Materi yang berikutnya yaitu perangkai dasar. Terdapat 5 macam perangkai dasar untuk membentuk proposisi majemuk, yaitu lingkaran atau nagasi dengan lambang garis mendatar di atas. Perangkai yang kedua yaitu konjungsi dengan tanda anak panah ke atas. Perangkai ini digunakan untuk menghubungkan dua proposisi dengan kata dan. Yang ketiga yaitu disjungsi dengan lambang anak panah ke bawah. Perangkai ini digunakan untuk menghubungkan dua proposisi dengan kata atau. Yang keempat yaitu implikasi atau anak panah ke samping kanan. Perangkai ini digunakan untuk menghubungkan dua proposisi dengan kata jika atau maka. Yang kelima yaitu biimplikasi dengan lambang anak panah ke kiri dan ke kanan. Perangkai ini digunakan untuk menghubungkan dua proposisi dengan kata jika dan hanya jika. Berikutnya yaitu pembuktian secara langsung. Metode langsung adalah suatu proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari hipotesis dengan menggunakan implikasi logik sampai pada pernyataan kesimpulan. Nah, hukum premis itu ada 9, namun di sini saya hanya menjelaskan satu hukum premis, yaitu modus ponen. Nah, apa itu modus ponen? Modus ponen adalah suatu argumentasi yang sah dengan penarikan berdasarkan premis-premis. Misalkan, premis 1 jika P maka Q, kemudian premis kedua P, maka dari premis 1 dan 2 apabila premis 1 dan 2 itu bernilai benar, maka penarikan kesimpulannya adalah Q. Nah, contoh, jika saya cantik, lelaki tertarik, itu premis 1 dan bernilai benar. Untuk premis kedua, saya cantik, itu bernilai benar. Maka dari premis 1 dan 2 kita peroleh kesimpulan lelaki tertarik. Paham? Nah, begini. Kita lihat di premis 1. Jika saya cantik, lelaki tertarik. Anggap
jika saya cantik itu adalah nilai P dan lelaki tertarik itu anggap nilai Q. Nah, untuk premis keduanya, karena kita ambil yang bagian P-nya saja, maka kita ambil yang saya cantik. Oke. Nah, maka dari situ, karena kita ketahui kesimpulannya adalah nilai Q, maka kita ambil yang Q-nya, yaitu lelaki tertarik. Oke, sampai sini paham ya? Di sini saya akan menjelaskan 2 materi dan 1 soal. Materi pertama adalah modus tollens. Apa sih modus tollens itu? Modus tollens adalah bentuk argumen valid dan aturan penarikan kesimpulan. Ini adalah sebuah penerapan dari kebenaran bahwa jika sebuah pernyataan adalah benar, maka kontra positifnya juga benar. Seperti premis 1, jika P maka Q, maka premis keduanya negasi Q, dan premis ketiganya negasi P. Seperti contoh, premis 1, jika hari hujan, maka saya memakai jas hujan. Pernyataan itu benar. Berarti premis keduanya, saya tidak memakai jas hujan. Terus konklusinya adalah hari tidak hujan. Materi kedua adalah simplikasi. Apa sih simplikasi? Simplikasi yaitu penyederhanaan atau penangkasan prosedur. Seperti premis P dan Q, konklusinya P. Contoh premis Lia dan Ali makan roti, maka konklusinya adalah Ali makan roti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konjungsi, di mana premis pertamanya yaitu P, premis keduanya yaitu Q, dan konklusinya yaitu P dan Q. Artinya P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Sebagai contoh yaitu untuk premis pertamanya yaitu adalah Pak Ali adalah seorang pedagang. Premis keduanya yaitu Pak Ali adalah seorang petani. Sehingga konklusinya yaitu Pak Ali. Hipotesis silogisme adalah bentuk penalaran yang melibatkan 2 proporsi hipotesis dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan 2 proporsi hipotesis tersebut. Nah, bentuk umum dari hipotesis silogisme ini adalah misalnya premis satunya itu jika P maka Q, kemudian premis keduanya itu jika Q maka R, maka kita menghasilkan konklusinya itu atau kesimpulannya itu jika P maka R. Contohnya itu misalnya premis pertamanya jika kamu benar maka saya bersalah, kemudian premis keduanya itu jika saya bersalah maka saya minta maaf, maka kita mendapatkan kesimpulan itu jika kamu benar maka saya minta maaf. Kemudian selanjutnya itu ada disjungsi silogisme. Bentuk umum dari disjungsi silogisme ini premis 1 P atau Q, kemudian premis keduanya itu bukan P, maka kita menghasilkan konklusinya itu adalah Q. Di sebelumnya, materi yang saya akan jelaskan itu kombinasi konstruktif, nah atau biasa disingkat dengan CD. Nah, kombinasi konstruktif ini itu merupakan suatu kombinasi 2 argumen modus ponens. Nah, di dalam dilema konstruktif ini itu di bagian premis 1, jika P maka Q dan jika R maka S. Di bagian premis kedua itu P atau R. Di bagian konklusi itu Q atau S. Nah, kita umpamakan bahwa kalimatnya itu di bagian premis 1
kita memakai kalimat jika hari ini hujan, maka saya akan tinggal di rumah. Tetapi jika pacar datang, aku akan pergi belanja. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM A1I1230086. Di sini saya akan menjelaskan dilema destruktif. Pertama yaitu premis 1 sama dengan jika P maka Q dan R maka S. Premis 2 negasi P atau negasi S. Konklusinya yaitu negasi P atau negasi R. Contoh yang pertama yaitu jika aku membiarkan pengakuan, aku akan digantung, dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak jatuh. Yang kedua, aku tidak akan ditembak mati atau digantung. Jadi kesimpulannya yaitu, jadi aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Selanjutnya yaitu addition atau tambahan. Premis 1 yaitu P dan konklusinya P atau Q. P bernilai benar, maka P atau Q benar, tidak peduli nilai Q tersebut benar atau salah. Baik, di sini saya akan membawakan materi pembuktian secara tidak langsung. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari pembuktian-pembuktian yang dilakukan secara langsung. Suatu argumen adalah valid secara logis jika premis-premisnya bernilai benar dan konklusinya juga bernilai benar. Berdasarkan pemikiran ini, jika premis-premis dalam suatu argumen yang valid membawa ke konklusi yang bernilai salah, maka paling sedikit ada satu premis yang bernilai salah. Cara pembuktian ini disebut pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kontradiksi atau reductio ad absurdum. Pembuktian validitas argumen dengan metode ini dilakukan dengan cara membentuk negasi dari konklusi yang kemudian dijadikan premis tambahan. Jika sebagai akibat langkah ini muncul kontradiksi, maka yang kita buktikan merupakan argumen yang valid, dan jika ingin melakukan langkah selanjutnya tentu saja masih bisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, di mana soalnya yaitu buktikan argumen berikut. Pertama yaitu jika A maka B atau C maka D maka E maka negasi F. Yang kedua yaitu jika D maka E maka negasi F. Dengan kesimpulan yaitu jika A maka B atau C. Jawabannya yaitu pertama kita tulis premis yang pertama yaitu seperti pada soal, yaitu jika A maka B atau C maka D maka E maka negasi F. Untuk yang kedua yaitu kita tuliskan seperti pada soal juga, yaitu dimana jika D maka E maka negasi F, merupakan premis dengan kesimpulan yaitu jika A maka B atau C. Di sini kita akan mencari kesimpulan yaitu A maka B atau C. Sehingga untuk langkah ketiganya kita dapatkan di sini yaitu negasi A maka B atau C, merupakan ingkaran
premis, merupakan lingkaran premis. Yang keempat yaitu didapat negasi D maka E maka negasi F, di mana 1,3 bisa kita jadikan bentuk modus tolen, sehingga kita mendapatkan hasil negasi D maka E maka negasi F. Bagian 5 yaitu D maka E maka negasi F, atau jika A maka B atau C, di mana di sini 2 kita editionkan dengan premis pada A, yaitu jika A maka B atau C, sehingga menghasilkan jika D maka E maka negasi F, atau jika A maka B atau C. Yang keenam yaitu kita dapatkan di sini jika A maka B atau C, di mana 4, 5 bisa kita jadikan dalam bentuk silogisme disjungsi sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu jika A maka B atau C, sehingga kita di sini telah menemukan kesimpulannya. Terbukti bahwa di sini terjadi kontradiksi namun argumen valid. Soal yang akan saya jelaskan adalah soal nomor 2, yaitu soalnya adalah susunlah suatu bukti formal keabsahan bagi argumen yang berikut. Premis 1, A jika A maka B, premis keduanya jika C maka D, dan premis ketiganya negasi B atau negasi D dan negasi A atau negasi B. Konklusi atau kesimpulannya adalah negasi A atau negasi C. Jawabannya yaitu kita tulis premis yang dari soal terlebih dahulu. Premis 1 jika A maka B, kemudian premis kedua jika C maka D, premis ketiga negasi B atau negasi D dan negasi A atau negasi B. Kemudian negasi keempat adalah negasi B atau negasi D yang didapatkan dari premis ketiga simplikasi. Kemudian premis kelima, jika negasi A maka jika A maka B, dan jika C maka D, yang didapatkan dari premis 1 dan premis kedua konjungsi. Kemudian premis keenam yaitu negasi A atau negasi C yang didapatkan dari premis keempat dan kelima, dilema deskriptif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nomor 3 kita lanjut ya. Di sini kita membuktikan apakah argumen tersebut valid atau tidak. Nah, kita lihat soalnya. Di situ ada nomor 1, jika E maka F dan negasi G itu adalah premis 1, dan nomor 2, jika F atau G maka H itu adalah premis kedua, dan nomor 3 E itu premis ketiga atau konklusi H. Dari premis 1, 2, dan 3 itu kita jadikan modus polen. Nah, di sini saya ambil bagian nomor 1 dan 3. Saya modus polenkan, maka hasilnya jadi F dan negasi G. Dan nomor 5-nya di situ saya simplikasi nomor 4, maka hasilnya F. Dan nomor 6 F dan G.
itu dari edition nomor 5. Dan nomor 7 itu adalah penarikan kesimpulan dan terbukti bahwa argumen valid dari modus polen nomor 2 dan 6. Jawabannya H. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas bagian D nomor 1, yaitu tugas di atas. Nah, bagian 1, soalnya jika aljabar diharuskan dan ilmu ukur diharuskan, maka mahasiswa akan mempelajari matematika. Aljabar diharuskan dan goniometri diharuskan. Oleh karena itu, semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Jawabannya yaitu kita umpamakan dulu seperti samping. Kita umpamakan aljabar diharuskan. A. Aljabar diharuskan. U. Ilmu ukur diharuskan. M. Semua mahasiswa akan belajar matematika. G. Goniometri diharuskan. Maka 1. A dan U, maka M premis. Yang kedua, A dan U premis. Nah, yang kita cari konklusi M yang kita buktikan. 3 bukan M. Jadi kita buat premis dengan mengingkari konklusi lingkaran premis. Yang keempat, bukan A dan bukan U. 1,3 modus tolen. Yang kelima, bukan A. 4 simplikasi. Yang kelima, yang keenam A. 2 simplikasi. Simplikasi 2. Yang ketujuh A atau U. Addition yang 6. Yang ke-8 U. 7 dan 5 silogisma dijungsi silogisma. Yang ke-9 A atau U. 6,8 konjungsi. Yang ke-10 M 1 dan 9 modus ponen. Nah, berdasarkan turunan yang kita telah lakukan, terjadi kontradiksi, namun yang dibuktikan argumennya adalah valid, bersifat valid. Baik, contoh selanjutnya yaitu Abdul menghadiri pertemuan atau Abdul tidak diundang. Pada pertemuan, jika para direktur memerlukan Abdul pada pertemuan, maka Abdul akan diundang pada pertemuan. Abdul tidak menghadiri pertemuan jika para direktur tidak menginginkan Abdul pada pertemuan, maka Abdul akan keluar dari perusahaan. Oleh karena itu, Abdul akan keluar dari perusahaan. Di sini disimbolkan yaitu A, U, D, dan P. Langsung saja pada penyelesaiannya yaitu A. Abdul menghadiri pertemuan. U. Abdul diundang pada pertemuan. Dan D. Para direktur memerlukan Abdul pada pertemuan. Langsung saja penyelesaian selanjutnya yaitu yang pertama A atau negasi U premis pertama. Premis kedua yaitu D maka A. Premis ketiga negasi A. Yang selanjutnya keempat negasi D maka P. Premis P. Yang kelima negasi U. Di sini diambil dari poin pertama dan poin ketiga. DS di mana silogisme disfungsi. Yang keenam yaitu negasi D. Di sini diambil dari poin kedua dan ketiga. Modus tolen. Yang ketujuh yaitu P diambil dari poin 4 dan 6 modus ponen. Jika barang berkurang, maka harga akan naik. Jika ada perubahan dalam pemerintah, maka pengawasan pajak tidak akan diteruskan. Jika ancaman inflasi mendesak, maka pengawasan pajak akan diteruskan. Jika produksi berlebihan,
maka harga tidak akan naik. Ada kenaikan produksi atau ada perubahan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kehilangan barang tidak akan berlarut-larut atau ancaman inflasi tidak akan mendesak. Mungkin untuk penjelasannya mungkin saya akan jelaskan di buku agar mudah dipahami seperti. Baik, mungkin untuk jawabannya nanti saya akan jelaskan di kertas agar mudah dipahami. Jawabannya saya mempersingkat waktu, maka saya tulis terlebih dahulu, nanti saya akan menjelaskan. Nah, agar kita mudah memahami, kita umpamakan B sama dengan barang berkurang, H itu harga naik, P itu perubahan dalam pemerintah, A itu pengawasan pajak akan diteruskan, L itu ancaman inflasi mendesak, dan N itu kenaikan produksi. Nah, cara langkah-langkahnya itu seperti berikut, nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu 1, jika B maka H itu merupakan premis 1. Yang kedua, jika P maka A itu merupakan premis kedua. Ketiga, jika L maka negasi A itu merupakan premis ketiga. Yang keempat, jika N maka negasi H itu merupakan premis keempat. Yang kelima, N atau P merupakan premis dengan kesimpulan negasi B atau negasi L. Nah, di langkah kelima ini kita mendapatkan kesimpulan. Nanti kesimpulan ini yang akan kita cari nanti dan kita akan buktikan. Nah, keenam, jika N maka negasi H, dan jika P maka A. Itu kita dapat dari langkah keempat dan kedua, kita bisa mengubahnya dalam bentuk konjungsi dan sehingga kita mendapatkan langkah yang keenam ini. Selanjutnya ketujuh itu negasi H atau A didapat dari langkah keenam dan langkah kelima kita ubah dalam dilema konstruktif sehingga kita mendapatkan langkah yang ketujuh. Yang kedelapan itu jika B maka H, dan jika L maka negasi A dapat dari langkah pertama dan langkah ketiga. Kita ubah dalam bentuk konjungsi sehingga kita mendapatkan langkah ke-8 ini. Yang ke-9 itu negasi B atau negasi L didapat dari langkah ke-8 dan langkah ke-7. Diubah dalam bentuk dilema deskriptif agar kita mendapatkan langkah ke-9 ini. Nah, kita sudah mendapatkan pembuktian yang tadi yang kita cari pada kesimpulan kelima tadi, sudah mendapatkan di langkah ke-9. Nah, itu merupakan karena sudah terbukti sehingga kita dapatkan pembuktiannya itu seperti saya katakan bahwa tadi negasi B atau negasi L, sehingga validitas pembuktian tersebut valid. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Contoh soal yang tadi seperti ini ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian soal selanjutnya adalah jika pemeriksaan berlanjut maka bukti baru akan ditunjukkan. Jika bukti baru akan ditunjukkan maka beberapa kota penting akan terlibat. Jika beberapa warga kota terlibat maka surat kabar akan berhenti mengumumkan perkara ini. Jika kelanjutan pemeriksaan membawakan bahwa surat kabar menghentikan pengumuman perkara ini, maka penunjukan bukti baru membawakan bahwa penyelidikan berlanjut. Kemudian penyelidikan tidak berlanjut, oleh karena itu bukti baru tidak akan ditunjukkan. Kita misalkan nah, untuk membuktikan apakah argumen-argumen tadi valid, maka
kita misalkan dulu, misalkan pemeriksaan berlanjut itu sebagai P, kemudian bukti baru akan ditunjukkan itu kita misalkan sebagai B. Nah kemudian beberapa warga kota penting akan terlibat, itu kita misalkan sebagai W. Kemudian surat kabar akan berhenti mengumumkan perkara ini kita misalkan sebagai K. Nah dari soal tadi itu kita bisa menuliskan. Yang pertama itu jika P maka B itu premis, kemudian yang kedua jika B maka W itu juga premis, kemudian yang ketiga itu jika W maka K itu juga premis, kemudian yang keempat jika K maka P itu juga premis, kemudian yang kelima itu bukan P premis, dan kesimpulannya itu bukan B. Nah dari premis-premis ini kita bisa dari premis 1 dan 2 itu kita bisa hipotesis silogisme, maka menghasilkan jika P maka W, kemudian 3 dan 4 juga bisa kita hipotesis silogisme, maka menghasilkan jika W maka P. Kemudian 5 dan 7 bisa kita modus tolen, menghasilkan bukan W. Nah kemudian yang ke-10 yang ke-9 itu kita mendapatkan 2 dan kita bisa 2 dan 8 itu bisa kita modus tolen sehingga menghasilkan bukan D. Maka dari soal tadi itu terbukti bahwa valid. Itulah presentasi dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.